Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Siddiq dengan NIM 23030150014 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu implementasi teknologi dalam kegiatan pendidikan rekreasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk implementasi teknologi di dalam pendidikan pembelajaran rekreasi ini. Yang pertama itu ada VR dan augmented reality. Nah, VR itu adalah teknologi buatan atau virtual bukan yang sepenuhnya menggantikan dunia nyata. Penggunanya bisa masuk ke dalam dunia digital. Ini menggunakan perangkat seperti headset dan lain-lain. Nah, selain VR, ada augmented reality. Ini adalah teknologi yang menambahkan elemen digital seperti gambar, suara, animasi ke dunia nyata secara real time, di mana penggunanya tetap melihat dunia nyata, tapi dengan tambahan informasi digital yang ditampilkan melalui layar smartphone, tablet, dan kacamata augmented reality. Yang kedua, itu ada aplikasi mobile edukasi. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pembelajaran atau informasi edukatif melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini menambahkan teknologi digital untuk membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel. Nah, aplikasi ini digunakan saat kegiatan luar ruangan untuk panduan edukatif seperti pengenalan flora fauna dan juga menyediakan kuis atau tantangan berisi lokasi dan yang ketiga itu ada e-learning. E-learning ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui media elektronik, terutama di internet. Nah, dalam e-learning ini materi pembelajaran disampaikan secara digital. Nah, digunakannya itu sebelum atau sesudah kegiatan rekreasi, pembekalan teori atau evaluasi. Yang ketiga, itu ada e-learning. E-learning ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, biasanya ini digunakan sebelum atau sesudah kegiatan rekreasi. Itu digunakan seperti untuk pembekalan ataupun evaluasi. Yang kedua, itu bisa menyediakan materi interaktif yang bisa diakses kapan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqsad Mulfar Rizik, NIM 23030150099. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas terlebih dahulu oleh rekan saya Muhammad Fajrul Siddiq tentang implementasi teknologi dalam pendidikan rekreasi. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, implementasi teknologi dalam pendidikan rekreasi itu dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran pendidikan rekreasi bagi peserta didik. Nah, dengan adanya teknologi dalam pendidikan rekreasi, kita dapat mengakses sumber daya dan alat pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Nah, saya akan melanjutkan poin-poin teknologi dalam pendidikan rekreasi seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan saya. Keempat itu ada drone kamera digital. Nah, mungkin semua tahu apa itu drone. Drone itu bisa dikatakan sebagai kendaraan udara atau kamera terbang yang dikendalikan dengan menggunakan remote. Nah, apakah drone ini termasuk digunakan dalam teknologi pembelajaran rekreasi? Jawabannya iya, teknologi juga dapat digunakan dalam pembelajaran rekreasi seperti sebagai sarana dokumentasi atau pengamatan dari atas pada saat kegiatan outdoor. Kedua itu, drone itu dapat digunakan sebagai teknologi bantuan pada saat pemetaan lokasi, pada saat ingin membuat lokasi rekreasi itu sendiri atau kegiatan outdoor itu sendiri. Nah, selanjutnya atau kelima yaitu Internet of Things atau biasa dikatakan IoT. Nah, IoT ini sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, mengumpulkan serta mengirim data tanpa campur tangan manusia atau tanpa bantuan manusia itu sendiri. Nah, apakah IoT ini bisa digunakan pada teknologi pendidikan rekreasi? Jawabannya iya, karena teknologi IoT ini bisa digunakan sebagai sarana keamanan atau pengawasan
atau bisa juga digunakan sebagai alat pelacakan pada kegiatan outdoor. Kedua itu bisa digunakan sebagai sensor, bisa digunakan sebagai pemberitahuan seperti sensor cuaca, sensor lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu poin ke-6 atau terakhir atau adalah game edukatif berbasis teknologi. Nah, game edukatif berbasis teknologi ini adalah permainan yang dirancang dengan tujuan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti komputer, smartphone, dan tablet. Nah, cara dan pengaplikasiannya ini adalah dalam dunia pembelajaran rekreasi, yaitu dengan menciptakan permainan dengan teknologi yang memiliki nilai edukatif dan rekreasi di dalamnya. Nah, mungkin itu saja pemaparan penjelasan pada poin pertama, implementasi teknologi dalam pembelajaran rekreasi. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 230301500105. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan efektivitas teknologi. Poin pertama, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Fokus menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan melibatkan para siswa secara aktif agar merasa nyaman. Poin kedua, fleksibel waktu dan tempat. Artinya, kegiatan belajar tersebut bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tergantung kenyamanan, tanpa terikat jadwal atau lokasi tertentu. Poin ketiga, menyediakan materi yang lebih kaya dan interaktif, seperti menyertakan video dalam suatu teori agar para siswa lebih paham dan mengerti konsep, serta permainan agar para siswa lebih aktif dalam satu kelas untuk melakukan pembelajaran karena tidak merasa jenuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Surjawan Sulistianto dengan NIM terakhir 118. Jadi, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan Suci Ramadhani berjudul efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran rekreasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam materi yang dibawakan oleh Suci Ramadhani di poin D itu dia meningkatkan kolaborasi dan kreativitas. Dalam artian di hal ini dia membuka nilai kerja tim dan komunikasi yang juga menjadi inti dari pendidikan rekreasi teman-temanku sekalian. Terus di poin E, adanya umpan balik yang cepat dan akurat. Teknologi aplikasi berbasis evaluasi otomatis seperti keyboard atau kuis teman-temanku sekalian. Terus di poin F, personalisasi pembelajaran. Dalam artian teknologi memungkinkan pembelajaran rekreasi ini disesuaikan dengan minat dan bakat dan kemampuan masing-masing peserta. Sekian, terima kasih. Hambatan implementasi ada beberapa. Yang pertama, keterbatasan instruktur dan akses dalam konteks pendidikan atau layanan lainnya mengacu pada kesulitan atau hambatan yang dialami individu atau kelompok dalam memperoleh informasi. Yang kedua yaitu keterbatasan literasi rendah yang berarti kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan berkomunikasi informasi digital secara efektif dan sangat rendah. Yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran dalam konteks keuangan mengacu pada batasan dan kekurangan dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan atau proyek tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Aliyah dengan NIM 23030000092. Di sini saya akan melanjutkan materi, yakni poin D, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Seperti misalnya kurangnya interaksi yang membuat esensi dari pendidikan rekreasi tersebut hilang. Kemudian poin E, kurangnya konten yang relevan, seperti maraknya media
media-media pembelajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai rekreasi atau tujuan pembelajaran rekreasi tersebut. Kemudian poin F, resistensi terhadap perubahan, yakni beberapa pendidik dan pemangku kebijakan masih merasa nyaman dengan metode konvensional. Dia belum terlalu mengerti akan pendidikan rekreasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Al-Farizik akan membahas tentang poin materi pada strategi dalam penerapan teknologi dalam pendidikan rekreasi. Nah, pada poin pertama itu ada pembelajaran daring atau platform e-learning seperti LMS atau Learning Management System dapat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran rekreasi. Nah, kedua itu ada aplikasi edukasi. Nah, pada aplikasi edukasi ini dirancang untuk pendidikan rekreasi seperti aplikasi untuk belajar tentang sejarah atau budaya lokal pada tempat-tempat rekreasi tersebut. Nah, ketiga itu simulasi virtual atau teknologi seperti augmented reality atau AR atau virtual reality atau VR. Nah, ini dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman rekreasi yang realistis. Misal simulasi mengunjungi taman-taman wisata atau tempat rekreasi tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Putra Jaya dan NIM 23030150. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan teman saya, yaitu strategi dalam penerapan teknologi dalam pendidikan rekreasi. Pada poin D, promosi kegiatan rekreasi, platform media sosial dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk mempromosikan kegiatan rekreasi, menarik peserta dan membuka informasi tentang lokasi dan jadwal. Poin E, yaitu pengelolaan fasilitas. Sistem ini, manajemen fasilitas rekreasi berbasis komputer, meningkatkan efisiensi. Selanjutnya poin F, partisipasi masyarakat. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam kegiatan rekreasi. Terima kasih.